Jika kita setelah berwudu mandi wajib. Setelah mandi kita langsung akan salat wajib. Apakah kita wudu sekali lagi? Tidak. Wudu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar sudah hilang, untuk apa lagi hilangkan hadas kecil? Maka begitu Nabi sunnah. Pertama maaf cuci tangan supaya jangan sampai tangan yang kotor masuk ke dalam. Setelah itu membasuh kemaluan. Setelah itu berwudu macam wudu salat. Setelah itu baru mandi. Setelah mandi sah salat. Tapi rupanya dia ragu. Saya ragu Pak Ustadz. Kebetulan mandinya di kolam renang. Di setelnya pula terkentut dalam kolam. Suka dia menengok air berbuih-buih naik ke atas. Ragu saya Pak Ustadz. Kalau ragu, da'ma ya ribuka ila mala ya ribuka. Maka berwudu engkau setelah mandi. Naik ke atas bilas. Karena air kolam itu macam-macam. Orang berkudis, orang berbisul, orang berkurap airnya semua. Tak pula diganti. Naik ke atas bilas. Setelah bilas berwudu dia sekali lagi. Afdal. Untuk menghilangkan was-was dia. Jika seorang perempuan sedang belajar jadi imam, bolehkah solat wajibnya diucapkan dengan sedikit keras? Asal tak ada laki-laki, perempuan sama perempuan, ibu, anak ibu, adik ibu, ponakan ibu, perempuan semuanya, maka dia baca jahat. Tapi kalau ada laki-laki, tidak. Laki-laki dia ada laki-laki pilihan jadi imam. Saya ada lihat ceramah Ustadz di Instagram, Ustadz tet. Nah, ini kalau disebut nanti kena sensor. Tentang azan yang tidak boleh lafaznya dipanjangkan, harus mengikuti sesuai mat tabi'i. Macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana kalau tak hilang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana itu? Jadi masalah azan itu tidak sama macam itu. Azan itu bersanad. Itu muazin itu azannya bersanad sampai kepada Bilal bin Abi Rabah. Muazin itu bersanad tuh. Dia dari gurunya sampai kepada Bilal. Lagunya tak berubah-ubah. Nah, jadi kalau ada, inilah bahayanya orang belajar tajwid lalu kemudian mau diterapkannya itu semua. Tetap panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya juara azan dulu antar SD. Saya akhwat yang bekerja sebagai pegawai. Saya hobi suka dengan pekerjaan saya. Namun jika waktunya tiba dan saya menikah, saya harus long distance marriage dengan suami karena saya bekerja. Ini bagaimana ya Pak Ustadz? Sebelum menikah kamu duduk dulu. Jangan nanti kata si suami, aku nikah sama engkau kan setelah engkau 23 tahun. Dulu kau disekolahkan bapakmu, SMP, SMA, kuliah, duitnya sudah banyak. Nanti kalau kusuruh kau berhenti kerja, bapakmu marah. Tapi sementara anak-anak ini usia emas, golden age, 2 tahun pertama susukan, peluk cium, sayang-sayang. 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, main-main. 2 tahun ketiga baca surat pendek, baca ayat pendek, baca doa-doa. Tahun ke-7 matanglah dia sudah. Jadi kalau selama 7 tahun ini op dulu, nanti habis itu baru. Mau tak kau tetap kerja, tapi nanti akhirnya kau sambut dia pulang? Anak, dia lari rupanya ke pelukan pembantu. Wah, jangan sampai dia demam. Yang dipanggilnya demam bukan mama, mbok gitu. Mau tak? Sudah putus hubungan gara-gara 6 tahun. Nah, itu dari awal harus sudah ada MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Jangan tak jelas. Pacaran 2 tahun tak tentu arah. Yang dibicarakan duduk. Gimana kabar status Instagram hari ini ya? Tak jelas. Pendek, singkat tapi jelas. Jangan tak tentu arah. Tak ada pacaran-pacaran tuh. Ketika bercampur baur wanita dan pria, namun tak ada niat, tak ada nafsu, hanya sebatas teman. Bagaimana hubungan pertemanan seperti ini Ustaz? Tak ada ini.
Mana pula tak bernafsu? Mana ada orang tak bernafsu? Anak-anak muda tak bernafsu. Kami yang tua-tua ni aja bernafsu. Apalagi kalian muda. Tak ada tuh. Kami berteman aja Pak Ustaz. Tak ada. TTN itu. Teman tapi nafsu. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikut-ikut langkah setan. Jangan ikut-ikut langkah setan. Setan tak pernah mengajak berzina. Ayo berzina, ayo berzina. Nggak. Langkah-langkah setan. Nazratun, pandangan. Fabtisamun, senyum. Fasalamun, salam. Fakalamun, ngomong. Famau'idun, janjian. Faliqaun, pertemuan. Makan siang besok, ya. Habis makan, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Terjadilah apa yang terjadi. Apa ada zakat untuk hasil sewa rumah kontrakan? Ya, zakat sewa kontrakan rumah sudah ada sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Buka fikih zakat Yusuf Qardawi. Ibu bapak harus punya setiap rumah masing-masing fikih zakat. 2 jilid. Disertasi Syekh Yusuf Qardawi. Zakat kontrakan. Berapa kontrakan ibu yang di dekat UIR sana? Ada 100 pintu Pak Ustaz. Oh banyak. Pintunya aja. 100 pintu, pakai keramik, pakai AC, kamar mandi dalam. Satu kamarnya berapa? 1 juta. 100 pintu 100 juta. Setiap bulan 100 juta. Berapa zakatnya? 2,5 juta. Keluarkan 2,5 juta. Kalau 1 M Pak Ustadz 25 juta. Ada jamaah Ustadz Somad kemarin saya keluarkan 25 juta. 25 juta berarti harta bapak 1 M. Enggak, pendapatan saya cuma 300. Oh bapak salah hitung. Mestinya kalau 300 7,5 juta. 7,5 juta. Kenapa dikeluarkan 25? Saya mau mancing Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya keluarkan 25 dapat 1 M tahun depan. Dipancingnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Sayyidatuna Aisyah, apakah Aisyah itu memakai cadar? Apakah istri-istri Nabi itu? Ya. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menurunkan kain panjang mereka. Bagaimana caranya? Ditarik kain panjang, tertutup mata kiri, yang terbuka mata kanan waktu mau keluar rumah. Begitu mereka zaman dulu. Hampir 20 hadis yang menyebutkan mereka menutup muka, yang nampak cuma mata, menutup muka. Gara-gara itulah Syekh Abdul Aziz bin Bas, Mufti Saudi Arabia, mengatakan cadar wajib. Nanti kalau ada ustaz berceramah, cadar wajib. Gara-gara hadis banyak tentang menutup wajah. Tapi Syekh Albani mengatakan ada hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa ada juga zaman itu perempuan yang wajahnya nampak. Nah, maka saya condong kepada yang pendapat kedua, cadar tak wajib. Cadar hanya mustahab, anjuran. Kalaulah cadar itu wajib, berarti lawan daripada wajib haram. Haram ibu-ibu menampakkan wajah. Nah, oleh sebab itu maka yang bercadar silakan bercadar. Mahasiswi-mahasiswi saja yang bercadar silakan bercadar. Yang tak mau bercadar tak usah berkelahi antara bercadar tak bercadar. Kalau berkelahi antara yang bercadar dengan yang tak bercadar, maka yang bertawa yang buka jilbab. Tersinggung lagi, payah.